Oke, sekarang ceritanya adalah kita mau mengkondisikan di mana di sini terhubung dengan sheet yang ada di sini. Kasusnya tujuan ya, ini tarifnya, kisahnya. Tujuan waktu pagi dengan siang. Terus di sini ini tarifnya. Nah, sekarang ini ku buat dulu di sini nomor satu misalnya ya, tujuan nanti diisi di sini. Tujuan, keberangkatan, tarif, terus jumlah penumpang, terus total, ya kan? Total tarif, terus potongan, terus total bayar. Ini ada kasus seperti ini. Ini kita transaksinya. Ini dasar-dasar kita ini, input data. Terus oke. Ini ada transaksi nomor, tujuan, keberangkatan, tarif, jumlah penumpang, ya kan? Terus total tarif. Di sini ceritanya ini abaikan dulu, yang ini kita abaikan. Kita home, kita kasih apa ya supaya kita kasih warna. Terus ini kita ginikan. Ini rata kanan kiri. Dah. Fokus ke sini dulu. Ngambil data dari kasus. Ya, nama sheetnya kasus. Developer Visual Basic. Di tujuan ini namanya combo box tujuan. Di sini ada namanya raw source. Raw source. Nih. Di raw source ini kasus tanda seru dari B9.2 itu sampai B10 gitu. Dari B9 sampai B10. Raw source-nya aku tulis kayak gitu di sini. Nih, namanya raw source-nya ya. Jadi ketika dijalankan, klik dulu ini, baru jalankan, muncul. Ya, bisa kayak gitu. Ya, lanjut. Waktu keberangkatan bisa juga pakai raw source. Ya. Mana tadi bosku? Nah, waktu keberangkatan karena di sini combo box, pilih yang categories. Mana alfabetik apa categories? Alfabetik. Cari di sini huruf R mana? Ini raw source ya. Kasus tanda seru dari C8 sampai C9. C8.2 C9. Kayak gini ceritanya. Dan ini jangan pakai spasi. Ya. Combo box didempet ya. Nah, karena kalau pakai spasi dia nggak bisa ngerosos kayak gini kalau pakai spasi. Oke, coba jalankan lagi. Muncul kan? Oh. Oh. Nah, coba mau enggak? Nah, mau ya? Artinya rosos hanya berlaku ke bawah, bukan ke samping. Jadi solusinya kalau memang di sini tidak memungkinkan pagi dengan siang, ya kita masukkan aja rumus, matikan yang ini atau ininya kita rubah. Pagi siangnya kita bikin tabel bantuan ya. Kalau mau pakai rosot, pakai tabel bantuan. Nah, help di sini waktu pagi, siang, malam. Prosesnya kan? Jadi di sini mana di sini alfabetik krosos help tanda seru dari B6.2 B8. Oke, begini ceritanya. Jadi ketika diinikan mau kada? Mau kan? Dia satunya ngambil dari sheet kasus, satunya ngambil dari sheet help. Itu logika berpikirnya ya. Kemudian yang jumlah penumpang 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa pakai combo box array tadi atau mau dirosos. Ya, JLH. Ya bisa kayak gini. Ya.
bisa kayak gini. Tuh, ya kan? Mau sebanyak-banyaknya. Bisa di raw source atau raw source-nya kita buat codingan. Double klik ini, user form klik, pilih di sini form ini, tialets. Nah, dibikin kayak gini. Jadi properti tadi bisa ditulis di sini, ini tapi sifatnya statis, nggak bisa berubah. Kalau di codingan ini bisa dinamis. Mi titik jumlah apa tadi, combo box jumlah titik raw source. Ngambil dari sheet apa? Tanda seru sheet highlight, tanda seru rank B berapa? C berapa tadi ya? C6 sampai C19. C6 sampai C19 tutup kurung, enter. Oh iya, lupa. Bisa kayak gini juga. Tuh. Prosesnya bisa di sini. Cuman ini juga kaku sebenarnya. Maunya kita seberapapun tulis di bawah segitu nambah. Ya. Ada tambahannya kayak gini. Kalau mau versi lain, ini matikan dulu, nggak boleh ada dua rumus satu tempat. Matikan dulu, nonaktifkan. Baru Ctrl V, ini kita hapus. Dan C petik 2 N ya. Terus di sini rank buka kurung petik 2 rank C6.2 N titik SL don titik row. Nah, kayak gini. Ini tambahannya ya. C sampai dari C6 SL don titik row. Apa maksudnya? Kalau ini kutulis sampai bawah kayak gini, ya 131, ini kita turunkan. Tuh. Dia ngikut isian terakhir. Jadi C ini maksudnya rank C6 N SL row. Isian yang paling terakhir. Ini rumusnya. Mulai ini kan, mulai coding. Santai, dunia aja ini. Nah, ini rumus-rumus dasarnya. Bisa pakai yang raw source tadi, bisa pakai rumus ini supaya dinamis sifatnya. Siap seberapapun turunnya dia akan terinput. Atau semuanya kita mau matikan di sini, mau kita fokuskan di dalam ini coding. Nggak usah kayak gini, ya kan? Ini Ctrl X, double klik, mi titik combo box apa tadi? Tujuan ke apa tadi? Raw source sama dengan ini kasih petik baru Ctrl V. Nah, ini ya. Tuh. Jadi ketika dijalankan sama aja, ya kan? Paham mulai sedikit? Oke. Selanjutnya adalah jumlah penumpang, total tarif, potongan bayar. Nah, rumus-rumus yang tadi masih kita masukkan ya. Rumus yang tadi masih kita input. Kita masih butuh rumus tadi. Ini kita copy aja semuanya, kecuali yang pom initialet ya. Kita copy, kecuali yang initialet, double klik ini. Nah, ini kita paste karena ini komennya sama. Ctrl V. Coba kita jalankan, mau kada? Ya. Ya. Total potongannya jika di atas 100 maka potongannya berapa persen? Ini tulis manual aja dulu. Potongannya segini. Tuh, bayarnya 222. Masa 222 nih? 22.200. Bisa ngikuti sampai sini? Masukkah logikanya? Masuk enggak? Masuk enggak? Masuk kan? Nah, selanjutnya ini kan masih receh. Tadi kan kita masih cuman bahas yang ini aja. Bahas yang initialet tadi ya. Nah, ini kita hapus biar kamu enggak pusing logika berpikirnya. Pakai pengambilan data dari sheet. Nah, ya kan? Sheet. Sekarang ceritanya adalah aku mau bikin di sini inputan data. Data. Nah, frame ini namanya frame
inputan. Nah, terus ku tambahkan command button, Ctrl V, tambah, kemudian di sini apalagi? Kita main logika sederhananya. Cek tarif kita ganti namanya CMD, apa ya bagusnya ya? CMD apa ya? Input ya. Input ini namanya CMD underscore input. CMD artinya command. Jadi kamu tahu, oh CMD ini perintah, command button. Kemudian ini apa setelah input? Input masukkan apa lagi ya? Apa? Hapus. CMD del. Ya sudah hapus. Terus di sini CMD input hapus, simpan. CMD save. Ini captionnya apa? Save. Gimana sih? Terus keluar. CMD close. Susahnya tulis. Captionnya close. Nah, yang close rumusnya adalah onload keluar dari form. Onload me atau pakai rumus, bisa pakai rumus ini N. Terserah mau pakai yang mana. Unload me atau N. Di save dulu. Coba kita tes. Keluar ya? Kalau mau masuknya gimana? Masuknya di sini aja deh. Insert active X control. Ya, command button. Mainkan propertinya. Properti mana properti? Ini ya. Nah, mainkan di sini. CMD buka. Masukkah? Oke. Masuk. Command buttonnya masuk. Masuk form. Ya kan? Terus rumusnya double klik masuk form. Rumusnya ya load form berapa? 4 ya? Nih, atau user form 4.show. Bisa kayak gini. Load user form 4 atau user form 4.show. Bisa kayak gini. Jadi ketika dijalankan tuh, ya kan? Coba kita jalankan. Klik close, ya kan? Klik close. Sekarang maunya etam, masukkan Samarinda, pilih siang, cek tarif, masukkan 2 orang aja, hitung 4.000, potongannya nggak ada, 0 rupiah, hitung bayar 4.000, ketika di input masuk ke dalam ini. Ya, sekarang kita mainkan logikanya. Nomor nggak usah dulu, abaikan, biar nomor urutnya abaikan dulu yang nomor, biar kamu nggak pusing. Ini aku fokus ke rank B7, kasih petik, ya. Ini logika berpikirnya di input. Oke, ketika dijalankan di input, nih rumusnya. Yang mana tadi urutannya nih? 1, 2, yang satu yang mana? Ini 1. Biar enggak beleng-beleng. Paste. Kan ini yang lain copy paste aja ya. 2. Close nih apa nih? Close ini harusnya terakhir, enggak apa-apa deh, kelima ya. Nih input ke 6. Input command button dot click. Logika pertama. Fokus ke sheet, apain nama sheetnya? Transaksi. Nama sheetnya transaksi ya, atau sheet 5. Bisa kayak gini, sheet 5.select. Nah, oke, ini bukan sheet pakai S nih, gini, biar sama. Sheet 5.select. Jadi ketika kita kayak gini di kasus gini ya, ketika ini dijalankan, ya, ketika di input dia fokus ke sheet 5, langsung pindah. Paham sedikit?
Sudah paham? Pipimu sudah merah tuh. Oh, eyeshadow. Oh, oke. Nah, lanjut. Lanjut. Oh, ngarep betul ditinju Angga. Oke, kita lanjut ya. Sebelum ku tinju kamu. Oh. Nah, di input sheet 5 titik select atau pakai rumus sheet pakai S buka kurung nama sheetnya apa? Sheet transaksi petik tutup kurung dot select. Bisa kayak gini, tapi sheets atau pakai worksheet. Nah, jadi kayak gini, sembarang aja, yang penting bahagia. Ya. Fokus ke rank B berapa tadi? Aku mau fokus ke B7. Ya. Fokus ke rank B7. Rank petik 2 B7 titik select. Nih, fokus ke rank B7. Jadi, ketika aku fokuskan ini misalnya di sini, ininya di sini, ketika kita jalankan, lihat ya, input. Nah, ininya fokus ke B7, fokus ke sheet transaksi. Oke, masih bisa ngikutin? Oke, ini masih ngerekam YouTube-nya. Oke, setelah itu, setelah rank B7 select, ini kan end down. Mana end down sih di keyboard? End down, ya kan? Apapun yang terisinya di keyboard kan ada end down. Misalnya sama rin nah kan fokus di sini end down. Langsung kan di keyboard kan shortcut end dengan panah bawah, turun ke bawah kan? Paham kan? Itu kalau di makronya begini, aku record makro ya, sebentar ya. Nih lihat record makro. Rumus turun ke bawah. Kita rekam. Apa sih rumusnya? Fokus ke sini, baru end down. Baru kita stop recording. Kita lihat rumusnya. Edit. Ini namanya selection SL down titik select. Nah, rumus selection SL down titik select ini kita hapus lagi. Kita simpan di sini. Nih. Turun selection SL down titik select. Jadi ketika dijalankan, tar ininya kemana-mana dulu kah kita pilih, di sini kah dulu kan? Ketika dijalankan, input langsung dia turun ke paling bawah. Paham? Nah, sekarang kita belajar perpindahan sheet. Perpindahan sheet. Konsentrasi. Setiap fokus ke sini, setiap fokus satu ke sini, ini namanya 0,0. Kasih petik dulu. 0,0. Tidak ada perpindahan baris, tidak ada perpindahan kolom. Ketika berpindah satu baris ke sini, ini baris apa kolom? Kalau ke samping baris apa kolom? Perpindahan satu baris ke samping itu namanya 0,1. Begitu ketika berpindah ke sini. Ketika berpindah dua baris 0,2. Itu logika berpikirnya ya. Ketika berpindah ke sebelahnya 0,-1. Kalau di sini 0,-2. Oke, ini kebalikan dari kurva yang Y dengan X. Nah, kalau turun ke bawah, satu kolom ke bawah, otomatis perpindahan kolom namanya 1,0. Nggak mau kayak gitu ya, kasih petik dulu 1,0 itu perpindahannya. Turun ke sini berapa? 1,1. Berapa? 4, kenapa aku bilang 4? Karena di sini 2,0, di sini 3,0. Logikanya. Kalau naik ke atas kebalikannya minus. Petik minus 1,0. Petik minus 2,0. Nah, begitu sebaliknya. Apapun yang difokuskan itu jawabannya. Apapun yang fokus jadi 0,0. Jadi, ceritanya adalah ketika fokus di sini ini jadi 0,0. Kita mau ke isian yang kosong, turun satu ke bawah. Jadi 1,0. Rumusnya adalah kita pindah
pindahan satu kolom ke bawah. Aktif cell titik offset turun ke 1,0 titik select. Ini rumusnya. Jadi 1,0 tadi turun ke bawah. Jadi ketika dijalankan input turun dia ke yang kosong. Paham sedikit? Paham. Ih, senyang aku senyumnya. Nanti gue belikan es teh. Lanjut. Nah, sekarang ceritanya liurku terekam YouTube lagi. Nah, cek tarif, masukkan 3, hitung total, potongannya 300, masukkan 3.300. Ketika di input, ya kan? Selain dia pindah langsung ngisi ke samping. Ya. Jadi perpindahan 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Logika berpikirnya begini. Ini ku tandai titik 1 ya. Jadi sini aja. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Salah coy. Ini 2. Nih perpindahannya. Nih sampai 6. Kayak mana sih? Nah, ini 0, lupa Abang, 0,0. 0,0. Terus di sini 0,1. Ini logikanya kayak mana, bisa nggak tarik gini? Oh, bisa cuy. Nah, 0,1, 0,2 ya. Nah, sekarang logikanya untuk input data input ini namanya combo box tujuan, ini namanya combo box waktu, ini namanya textbook tarif, ini combo box jumlah input. Biar nggak pusing ini kita minimize. Tuh banyak yang kebuka ya. Ini tutupin biar nggak pusing. Tutupi dulu. Ini yang ini kah kita tadi? Ya, insert 4 ya. Terus ini kita kesinikan. Kita turunkan sedikit, tarik nafas, buang. Dah. Isi datanya, ya. Ambil data ke samping, aktif. Rumus untuk isi. Rumus isi data dari user form 4, ya. Pindah ke sheet transaksi. Padahal tidak penting tuh. Aktif cell titik offset. Isi dulu 0,0 titik palui. Nah, itu diambil dari apa di situ? Mi titik combo box tujuan titik palui. Enter. Terus kita copy sampai minus 6. Ctrl C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita pindah 1 baris ke samping, pindah 2 baris, pindah 3 baris, pindah 4 baris, pindah 5 baris, pindah 6 baris. Ini kita ganti. Mi titik combo box waktu, tekan tab. Bisa kan tekan tab kayak gini? Mi titik apa tuh tarik tuh? Text box tarif. Terus mi titik text box combo box titik combo box jumlah. Kemudian di sini mi text total. Terus mi text box apa lagi? Betul kah? Masa potongan 4? 0, 1, 2, 3, 4. Total 4. Ada yang salah nih. Apa? Nih. Potongan itu harusnya di sini ya. Terus textbook total. Terus combo box jumlah di 3. Tekan tab. Terus di sini teks bayar. Nah, kayak gini nilainya. Ini rumusnya. Ini logika berpikirnya ya. Dia mulai berpindah ke sheet. Kamu kalau di YouTube cepet nih. Nah, kita buka
cek tarif, hitung total, ada diskon Rp600, hitung bayar, input. Tuh. Masuk kan? Ini logika dasar sekali cuy. Bisa? Ketika di input, liur kan? Ketika di input, setelah ini di input, maunya ini kosong. Ya, dikosongin kan? Kita bikin kosongkan. Ketika di input, kita kosongkan. Nang kayak apa cara kosongkannya? Mana kosongkan di sini? Jangan dihapus cuy. Anu aja, bersih. Bersihkan ini. Bersihkan data. Apa namanya? Hapus data. Kalau hapus maksudnya hapus di sheet. Kalau kita bersihkan yang di sini. CMD kosong. Di dalam CMD kosong pakai rumus yang kemarin. Yang keberapa ini? Sebentar ini kita turunkan ke 7. Bersihkan isian di form, Ctrl V, CMD kosong klik. Rumusnya kan cuman ini doang ya. Nih ini kita copy, baru kita paste, baru ini hapus ininya kayak apa cara ngapusnya? Tekan aja tombol delete. Nah, kenapa ini? Ini kita hapus. Terus ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Ini terserah kamu nih, mau spasinya disamakan kah, enggak kah, yang penting kamu bahagia. Nah, rumus hapus sama dengan petik. Ya kan, tinggal kita copy, Ctrl C. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Jadi ketika ini diisi bersih, ya kan? Begitu. Paham sedikit? Ya kan? Bersih, ya kan? Sebentar, habis sampai bersihkan dulu. Yang rumus hapus sama save nanti dulu. Nah, ini rumus bersihkan, tapi kita fokus lagi di titik combo box tujuan, titik set fokus. Jadi ketika ini dijalankan, ketika kita sudah mulai input, Samarinda pagi, cek tarif, 2, hitung total, tidak ada diskon, hitung bayar, ya kan, baru input, turun ke bawah, baru bersihkan. Paham? Ketika di input langsung bersihkan juga bisa. Ini kan rumusnya, bersihkan data ya. Ini kita double klik ini, kita copy, kita panggil di sini. Setelah terinput baru panggil di sini. Nah, CMD kosong klik. Jadi dia setelah input langsung bersihkan. Tuh. Nggak apa-apa, namanya belajar. Nah, ketika input, langsung dia kosong. Ini dulu kah? Print screen. Nah, ini dasar masalahnya. Kalau ini bisa. Mana grup kita kelas tadi? Mana aku? Mana? Oh iya, ini di sini kita stop dulu. Masa 29